Mana makruh-makruh itu diantaranya wa kashfu ra'sin. Makruh kalau sholat tuh palanya gundulan, nggak pakai pici, nggak pakai surban. Kalau saudara sholat bawa topi kan ada begininya nih, dibalik aja tuh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Jami'us Shaghir, kata Sayyidina Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raq'atani bi'imamatin khairun min sab'ina raq'atan bila imamah. Salat 2 rakaat pakai pici, pakai surban, itu lebih baik timbang 70 rakaat tapi orang pakai pici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa kashfu ra'sin wa mankibin, dan dimakruhkan dalam salat membuka kepala dan pundak. Wattiba'un, dan dimakruhkan ittiba', membuka pundak kanan. Walau min fauqil qamisi, sekalipun dari atas gamis. Qala al-Ghazali fil Ihya'i, berkata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, la yaridu rida'uhu, la yuraddu rida'uhu idza saqata ay illa li udrin. Tidak dikembalikan oleh selendangnya dia apabila jatuh selendang itu, yakni kecuali karena ada uzur. Wa misluhul imamatu wa nahwuha, dan seperti selendang yaitu surban dan seumpamanya. Wa kuriha salatun bimudafa'ati hadatsin, dan dimakruhkan salat dengan menahan hadas, kabaulin seperti kencing, wa ghaitin dan buang air besar, wa rihin dan buang angin. Lil khabaril ati, dalilnya karena hadis yang akan datang penjelasannya. Wali annaha tukhillu bil khusyu'i, dan karena bahwa menahan hadas itu dapat merusak dengan kekhusyuan salat. Bal qala jam'un, bahkan berkata oleh satu jamaah ulama, in dhahaba biha batalat, kalau hilang khusyuk dengan sebab menahan hadas maka batal salat itu. Wa yusannu lahu tafrigu nafsihi qabla salati wa in fatatil jama'atu, dan disunahkan baginya oleh mengosongkan dirinya sebelum salat jika luput. Wa in fatatil jama'atu, sekalipun luput oleh salat berjamaah. Walaysa lahul khuruju minal fardi idza tara'at lahu fihi, dan tidak boleh baginya keluar dari salat fardu apabila datang oleh menahan hadas baginya di dalam salat fardu.
wala takhiruhu idza daqa waqtuhu, dan tidak boleh menundanya apabila picik oleh waktu salat fardu. Wal ibratu fi karahati dzalika biwujudiha inda taharrumi. Adapun yang direken pada makruhnya yang demikian itu menahan hadas dengan adanya menahan ketika takbiratul ihram. Wa yanbaghi an yulhaqa bihi ma law aradat lahu qabla taharrumi fazalat wa alima min adatihi annaha ta'udu ilaihi fi sholati. Dan seyogianya bahwa disamakan dengannya dengan adanya menahan hadas oleh barang yang jikalau datang oleh menahan hadas baginya sebelum takbiratul ihram, lalu hilang ia dan ia yakin dari kebiasaan dia bahwa menahan hadas itu kembali lagi kepadanya fi sholati, ketika dia sholat. Wa tuqrahu wallahu a'lam bishawab. Segini dulu. Saudara sekalian yang mulia, kajian kita pada malam hari ini masih membahas tentang makruh dalam salat. Salatnya sih enggak batal, cuman ganjaran berkurang. Dan perlu diketahui oleh kita bersama bahwa makruh dalam salat itu terbagi dua. Ada makruh sebelum kita memulai solat, ada makruh saat kita sudah memasuki di dalam solat. Dan ini kita bicara tentang sebelum solat, masih ngomongin makruh. Mana makruh-makruh itu? Diantaranya wa kashfu ra'sin. Makruh kalau sholat tuh palanya gundulan. Tahu gundulan enggak? Enggak pakai apa? Pici. Enggak pakai pici, enggak pakai surban. Begitu. Kalau saudara sholat bawa topi kan ada begininya nih. Dibalik aja tuh. Ininya di belakang. Paham kan apa ininya nih? Petnya di belakang. Jangan enggak pakai pet, jangan. Makruh. Dari mana dalilnya makruh? Begini saudara, dalam solat itu kita diajarkan oleh agama agar supaya kita melakukan yang terindah di dalam kita punya salat yang bagus. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, surat apa itu? Ya A'raf, ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, ambillah perhiasanmu ketika tiap-tiap sholat. Artinya kalau sholat itu disunatkan kita berdandan yang rapi, termasuk di dalamnya pala kita jangan dibuka, ditutup. Sunat lagi sholat tuh jangan gundulan, sebutannya jangan gundulan, ditutup palanya, pakai pici kek, pakai sorban atau double sorban juga di atas pici. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Jami'us Shaghir, dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kata Sayyidina Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
raq'atani bi'imamatin khairun min sab'ina raq'atan bila imamah. Salat 2 rakaat pakai pici, pakai surban, itu lebih baik di mata Allah ketimbang 70 rakaat tapi orang pakai pici. Jadi salat subuh, salat sunat kayak kita 70 malam tuh tahajud enggak pakai pici, ama semalam pakai pici, ganjarannya gedean itu. Pici, jangan gundulan, jangan. Tutup, adanya sapu tangan, pakai sapu tangan yang penting diikat. Yang penting palanya ditutup, makruh. Kalau sholat tuh gundulan, makruh. Pakai pici. Kalau sholat tuh pakai pici, terserah saudara mau pakai pici putih kayak pici hitam kayak ini, namanya kayak gini bukan pici haji. Yang belum haji juga boleh pakai begini. Orang haji mah nggak boleh pakai pici, bukan pici haji nih, pici muslim. Kalau yang hitam tuh namanya songkok nasional, begitu. Orang non muslim juga jadi menteri pakai itu karena songkok nasional, begitu, begitu, songkok nasional. Tuh begitu, boleh pakai pici hitam, terserah, begitu, begitu. Pakai pici, jangan enggak pakai pici kalau kita sholat. Hukumnya ganjarannya pakai pici, ame enggak pakai pici, gedean bandingannya 70 berbanding 1. Pakai pici kalau sholat. Tapi kalau enggak punya jangan nyolong, jangan, dosa. Kalau enggak punya, ya ntar kalau punya. Wa mangkibin, berikutnya makruh dalam sholat pakai kaos singlet, singlet ya, yang keteknya kelihatan. Kata orang Jawa lekton, kayak lekaton gitu. Kata orang Jawa, gitu. Jadi baju tuh yang panjangan, paling enggak 3/4 ini orang laki nih. Perempuan mah udah pasti kudu ditutup juga palanya, kudu ditutup juga keteknya. Laki jangan sholat pakai baju tangan pendek, ganjarannya dikit. Tangan pendek, kalau saudara pakai baju tangan pendek, pakai sorban. Ini baju saya tangan pendek kelihatan nih, anggap aja gitu. Ininya ditutup begini nih. Kalau saudara tangan pendek, biar jelas. Kan tangan pendek, kan pakai kaos macamnya kan, tangan pendek. Jadi ininya ditutup. Jadi ini tetap sikutnya nggak kelihatan. Tuh, ya kan? Anggap dia tangan pendek saya nih. Karena Allah Akbar ketutup tuh. Sikutnya orang laki itu ganjarannya dikit kalau pakai tangan pendek, dikit. Begitu ganjarannya. Enggak apa-apa, sholatnya sah-sah, kurang aja. Begitu, keteknya jangan kelihatan, sikut kalau bisa jangan kelihatan juga. Jadi 3/4 begitu pakainya tuh begitu. Laki nih laki, perempuan mau dengan sendirinya batang. Itu begitu, jangan kebuka tuh. Makruh kalau pundaknya kelihatan. Dalam hadis yang sahih dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat daripada Imam Ibnul Mulaqin dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj fi Adillatil Minhaj, hadisnya sahih. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajulu fi sawbil ladhi laisa ala atiqihi minhu syai'. Rasulullah melarang, makruh maknanya,
bahwa ada orang sholat pada satu pakaian yang pundaknya enggak ada apa-apa, kelihatan gitu, makruh, pundaknya kelihatan. Bahkan dalam Sahihul Bukhari, Imam Bukhari riwayatkan hadis dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusalliyanna ahadukum fi sawbil wahid laisa ala atiqihi minhu syai'. Jangan salat seorang kamu atas satu pakaian, pakai sarung doang macamnya, sarung doang, yang penting nutup pusar, atasnya enggak ada, jadi kelihatan dah tuh pundaknya. Jangan begitu pundaknya, ketenya kemana-mana, mana nggak pakai Rexona lagi, begitu. Jangan, jadi pundaknya jangan kebuka, makruh begitu. Jadi kecuali udzur tuh memang kita nggak ada, begitu, nggak ada, darurat, kita ke sawah, ya kan, yang adanya ono yang dari pohon atap tuh kan gede banget, yang kayak begitu, sujud susah itu tuh kalau pakai itu. Darurat, pulang keburu asar, ya udah darurat begitu. Kalau darurat namanya uzur, begitu, uzur begitu. Pokoknya ditutup, karena pakai pici itu termasuk kesempurnaan dalam salat. Bahkan Rasulullah SAW selalu salatnya nutup kepala, pakai surban orang Arab. Al-imamah tijanul Arab, al-amaim tijanul Arab. Surban itu diputar di kepalanya, itu mahkota orang Arab. Kita mau pici udah memadai. Syekh Muhammad Hasanin Makhluf saat ditanya, apakah pici ini menempati surban, begitu, jawab beliau, ya sudah memadai, dengan pakai pici enggak makruh, terserah picinya, begitu, gitu. Mau mereknya Aji Miing ke, Aji Parto ke, Aji apa ke, yang penting pakai pici aja dah. Merek itu terserah ente, gitu. Yang penting pakai pici. Wattibaun, makruh juga pundak kanannya terbuka. Ini biasanya kayak begini orang ihram nih di Mekah, habis selesai ihram dia mau sholat sunat tawaf ataukah sholat wajib, pundak kanan terbuka tuh begini gambarannya. Kan kita pakai ini. Nah, anggap aja saya nih nggak pakai baju, tuh. Saya benerin, itu namanya pundak kanannya terbuka, makruh, kan keteknya kelihatan juga, itu makruh. Jadi kalau sholat, saudara sholat lagi ihram begitu, jangan kebuka keteknya, sholatmu ditutup gitu. Itu orang ada sholat kayak begitu, ya dia belum ngaji malam Sabtu gitu, kan makruh. Oh gitu. Ini namanya ittiba. Kalau tawaf sunat, kalau bakalan ada sa'i, makanya begini nih. Tapi 3 pertama doang. Putaran 1, putaran 2, putaran 3, begini. Ntar 4, 5 ditutup lagi pundaknya. Kecuali sa'i begini. Karena mau kalau begini tujuannya buat lari. Kalau ditutup pundaknya larinya susah. Nggak ada bantuan dorongan ini. Itu begitu. Ittiba. Begitu. Walau min faqil qamis, walaupun di atas gamis. Ada gamisnya tapi pakai ininya begini, makruh. Enggak, apalagi enggak ada apa-apa mah. Makruh. Dalamnya ada kaos oblong tapi pakainya begini, makruh juga. Salat mah lain dengan tawaf. Tawaf mah disuruh begini nih, tapi tidak semuanya. Tawafnya satu tawaf, kalau habis tawafnya bakalan sa'i. Kalau nggak ada sa'i mah nggak ada ajaran begini nih. Tawaf sunat
gitu. Nggak ada sa'i. Tawaf sunat kalau ada sa'i kayak tawaf kudum ya ada begini gitu. Ittiba ini hubungannya dengan romal, lari-lari kecil dalam tawaf 3 putaran pertama. Dulu Rasulullah begitu, dibuka, jadi kagum. Dan ini penting di dalam dunia perpolitikan itu. Jadi sahabat itu pada lari 3 putaran pertama, ya pun akan riuh gitu. Rambutnya ada yang udah putih, itu pada kagum. Orang Quraisy ngeper, gila udah tua juga larinya kencang, padahal habis 3 tuh ngos-ngosan jalan, udah takut. Jadi itu ilmu begitu biasa tuh. Kami rudalnya udah ngebom sekian, itu namanya framing, itu cara bikin down orang tuh, begitu politik namanya. Itu biasa, itu yang kayak begitu. Qala al-Ghazali fil Ihya, Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bagaimana kalau lagi sholat pakai pici, picinya lepas, copot. Ya lepas sama temennya kek begitu. Emang dari dulu dia demennya main sama temen lagi sholat, kepalanya diginiin picinya begitu. Padahal udah ubanan, ya bener orang canda mau ubanan mau bocah sama aja. Picinya didorong atau jatuh lagi ruku, picinya nih, pici yang jatuh nih diambil apa kagak, termasuk selendang. Kan sholatnya pakai selendang, rida tuh begini. Ini bahan bahasa Arab itu kalau diputar di pala namanya sorban, kalau ditaruh di pundak namanya selendang, rida. Ini rida namanya. Saya rapihin lagi, saya mau biar jelas. Nah, anggap aja sholat begini, ya kan? Pas ruku jatuh, ini diambil apa kagak? Ini rida nih, kalau begini namanya rida. Jatuh pas ruku, jatuh begitu. Gitu. Kata Imam Ghazali, la yuraddu ridauhu idza saqata. Kalau sorban, kalau selendangnya jatuh, nggak usah diambil lagi, biarin aja jatuh. Termasuk pici. Kalau udah lepas ya udah, nggak usah pakai lagi. Biar kita nggak ada niatan mengambil pici, biarin aja jatuh. Mungkin karena pici nggak gedean kali ya. Mungkin hadiah dari calon wali kota macamnya. Ada aja gitu. Orang mau pilkada ya kan, begitu. Nah, udah nggak usah kata Imam Ghazali, kecuali udzur. Kalau udzur boleh dah, begitu. Termasuk sorban dan seumpamanya, yakni pici. Kalau pici itu jatuh, nggak usah pakai lagi. Nggak, apalagi picinya yang lemes itu, kan jadi ribet makainya, begitu. Yang kayak yang kemarin datang tuh, yang dari Vatikan, kan di belakang tuh, jadi kayak pici begitu, jatuh, nggak usah ya, udah biarin aja, ntar nunggu salam baru ambil lagi picinya. Makruh begitu, makruh. Kenapa? Karena bakal menghilangkan kekhusyuan di dalam sholat kita. Ini yang bakal menyebabkan menjadi makruh. Kecuali uzur. Contoh uzur, panas banget, panas gitu. Ini mau sholat di lapangan nih, pijinya lepas, ya Allah, mana palanya botak lagi. Kena sinar matahari dohor, takut pecah doang palanya. Begitu, ya udah tutup dah, uzur namanya. Yang kayak begitu, uzur. Kalau nggak uzur, nggak usah, biarin aja yang jatuh. Mana lagi yang makruh dalam salat? Wa kuriha salatun bimudafaati hadasin. Makruh salat itu nahan hadas. Nahan hadas ini bahasa Arabnya macam-macam.
ada namanya hakin. Hakin itu adalah nahan kencing. Nahan kencing. Ada namanya hakib. Hakib itu nahan kebelet ditahan, makruh. Ada juga hazik. Hazik itu nahan buang angin. Begitu. Itu makruh juga. Ada juga hakim. Hakim tuh juga nahan nahan kencing juga. Itu makruh. Makruh begitu. Makruh. Termasuk makruh juga pakai celana yang ketat. Begitulah kita. Ketat, ruku sujudnya susah. Namanya hazik. Begitu. Namanya hafiz. Hafiz itu pakaiannya sempit banget. Itu makruh, repot. Begitu repot. Begitu repot. Yang kayak begitu. Celana sih udah bagus. Dipotong. Begitu. Di atas mata kaki. Cuman sempit. Makruh. Yang rada gedean. Kan kalau celana pangsi rada gedean tuh celana pangsi. Bener enggak? Rada longgar. Begitu. Nah, menahan kencing ini, menahan menahan buang angin, hukumnya makruh. Dari mana dalilnya? Kalau itu tuh makruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusalliyanna ahadukum wa huwa yudafi'uhul akhbasan. Jangan salat seorang kamu dalam keadaan menahan dua yang keji, yakni maksudnya kencing sama termasuk buang angin. Kalau kita pengen buang angin, nggak usah sholat. Kalau sebelum takbir, lagi komat, kau pengen kencing aja dulu, makruh. Merusak kekhusyuan sholat. Mau sholat, pengen aja dulu, nggak apa-apa. Begitu, belum takbir. Pengen buang angin aja dulu. Gua tahan aja dah, nggak usah. Begitu, nanti jadi penyakit. Bayarnya mahal, operasinya bisa 1 juta lebih. Begitu, makanya ketika seorang istri yang tahu tuh tentang operasi buang angin, lakinya buang angin gede banget, duit, alhamdulillah. Emang apa? Nggak hilang duit 1,5 juta. Begitu, nggak diomelin. Kan 1 juta, mahal. Begitu, saudara. Makruh. Begitu, sebab menghilangkan kekhusyuan. Ingat, makruh ini kalau waktunya masih luas, baru juga masuk waktu. Tapi kalau udah picik mau waktunya, enggak apa-apa. Umpama asar jam 3, kita ketiduran, baru juga mau takbir tuh jam 3 kurang 5 menit, kan 5 menit lagi nih. Kalau kita dulu lah asar, udah tahan aja karena waktunya sempit, kecuali bakal bahaya. Udah ditahan nih, waduh bahaya ini bakalnya, dah nggak apa-apa, keluarin aja kalau buang angin. Begitu. Tapi kalau kencingnya jangan di masjid. Begitu. Bahkan satu jamaah ulama mengatakan kalau sampai khusyuk tuh benar-benar hilang dari awal sholat sampai salam gara-gara nahan kencing atau nahan nahan kentut, sholatnya batal. Ada tuh ulama. Kalau sampai dari awal begitu, sholat sambil dia ngomel-ngomel, lama banget nih, mana pergi kencing, imam diomelin, kencing aja dulu. Ngapa imam yang diomelin? Begitu, ini nggak benar ini, yang kayak begini. Begitu. Tapi kalau udah takbir, Allahu Akbar,
kecuali pas ditahan, aduh ini bisa bahaya, dah batalin nggak apa-apa. Kalau bakal bahaya karena daf'an darar, kalau sampai bakal jadi masalah, tuh begitu. Wa yusannu lahu tafrighu nafsi qabla sholat. Tuh, sunnah sebelum sholat tuh kita dirapihin seluruhnya, konsentrasi kita biar penuh pada sholat, sehingga kalau kita pengen, mohon maaf, aja dulu. Tapi kalau gua ketinggalan berjamaah, enggak apa-apa. Sebab sholat khusyuk itu lebih tinggi daripada ente berjamaah pikirannya ke WC. Jangan. Wa in fatatil jamaah, sekalipun berjamaahnya bakalan luput. Begitu. Tapi kalau udah mulai takbir nih, Allahu Akbar, pengen kentut, walaysa lahul khuruju minal fardi idza tara'at lahu fihi. Kagak boleh main batalin aja kalau udah takbir mah. Bila datang pengen buang angin, pengen kencing, kalau masih bisa ditahan. Tapi kata dia, kalau gua tahan ini bakal penyakit besar. Nah, kalau udah begitu mah darurat. Udah kayak begitu mah. Bagaimana kalau udah buang angin, kita barisnya pertama. Sholatnya terus apa kagak? Ya jangan, kalau terus dosa, keluar. Nggak ada pintu depan kudu nerobos barisan, nggak apa-apa. Adabnya ditutup hidungnya begini. Keluarnya tuh, kalau kita batal, kentut apa aja dah, batal. Keluar dari barisan, nerobos orang sholat nggak apa-apa. Kan nggak boleh ngelewati orang sholat. Ini bukan orang ini yang nggak boleh. Ini mau darurat dia, diterusin dosa, nggak apa-apa terobos. Tapi caranya ininya ditutup, biar orang nggak suudzon, ditutup. Kalau nggak ditutup nanti kata yang sampingnya, kayaknya ini kena ini nih virus Wahabi, baru pulang umroh sholat dohor 2 rakaat. Ini nggak bener nih. Ini padahal bukan itu. Tuh, kalau ditutup hidungnya nggak bakal. Kenapa itu ditutup? Kayaknya mimisan dah. Udah selesai orang. Nggak kemana-mana. Tuh perlu, jangan sampai menjadi suudzon gitu. Begitu. Jangan. Enggak boleh juga kita ditunda-tunda kalau waktunya udah picik. Artinya kalau waktunya udah picik, pengen buang angin, tahan aja kalau bisa ditahan mah, supaya sholat masih pada waktunya, begitu, masih pada waktunya. Kecuali sudah darurat, ini ditahan, bahaya. Ya udah biar keluar waktu, udah darurat ini mah. Sholat masih ketemu walaupun di luar waktu, tapi kalau jadi penyakit, ribet, mahal, agama nggak kayak begitu amat. Agama ringan. Wal ibratu fi karahati dzalik biwujudiha inda taharrum. Yang direken terkait makruh nahan hadas, nahan kencing, nahan nahan buang angin ketika kita sudah takbiratul ihram, patokannya itu. Karena belum sholat mah ya kagak. Makanya kalau belum sholat sunnah, kalau pengen buang angin, pengen kencing, qomat, biarin qomat, pergi aja, begitu. Karena ini perlu supaya sholat kita benar-benar khusyuk. Karena yang paling pokok khusyuk, hal yang mengganggu kekhusyuan ini harus dihindari. Bakalnya makruh. Begitu. Makruh. Wa yanbaghi an yulhaqa bihi ma law aradat lahu qabla taharrum. Nah, bagaimana kalau sebelum takbiratul ihram kita pengen buang hajat? Kata kita hilang ya, nggak pengen buang angin, hilang.
Tapi biasanya kalau udah sholat ngeblek-blek lagi nih perut. Dah kalau begitu main teh, buang aja dulu. Nggak usah buru-buru, jangan sampai mengganggu daripada kita sholat. Itu sama. Artinya sebelum sholat kayaknya pengen buang angin, kayak kagak. Cuman nanti kata kita biasanya kalau udah takbir aja, baru pengen buang angin. Yang kayak begini jangan takbir dulu. Tahan aja dulu dah. Daripada sholat bakal hilang kekhusyuan. Karena qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dan pada bagian ini termasuk juga makruh sholat sambil ngantuk. 5 watt matanya. Ngantuk berat. Kalau kita matanya ini ngantuk berat, kita tidur aja dulu dengan catatan yakin kita mau sholat masih pada waktunya dan sholatnya juga sholat sunat. Begitu. Apa itu makruh sangat itu? Bacaan sholatnya kita enggak konsen, kebalik-balik. Karena kita ngantuk tuh, orang susah kalau orang ngantuk. Nggak bisa orang ngantuk. Inna lillahi wa kalau inna ataina. Susah orang ngantuk mah, susah pikirannya. Nggak bisa. Kalau ngantuk jangan. Kalau ngantuk, saya aja kalau ngantuk mendingan tidur gitu. Kalau udah nggak kuat ngajar nggak enak. Kalau ngantuk udah ini susah nyari uraiannya. Enggak konsen kalau ngantuknya berat. Enggak boleh begitu, enggak boleh begitu. Kalau ngantuk. Jadi susah. Begitu. Orang ngantuk susah, kadang ngomong aja rada pelo-pelo begitu. Bagaimana saudaramu, Bang? Mendingan. Ya Allah, ini rojit mendingan maksudnya. Orang ngantuk dikata meninggal, kayak orang swing ngomongnya. Tuh begitu, susah orang ngantuk tuh. Maka kalau ngantuk jangan. Dilarang. Begitu kalau ngantuk, bisa lupa kita. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan hadis sebagaimana Imam Bukhari tuliskan dalam Sahihul Bukhari. Imam Muslim juga tuliskan dalam Sahih Muslim. Kata Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza na'isa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud." Apabila ngantuk seorang kamu dalam saat, udah tiduran aja dulu dah. Tidur dulu, apalagi salat sunat. Udah tidur dulu, jangan paksa. Begitu bahaya supaya hilang ngantuknya. Sebab kalau orang salat sambil ngantuk, perasaan memuji Allah padahal ngomongnya ngelantur. Orang ngantuk. Nggak bisa. Sama kayak orang nahan hadas, pengen kencing, ditahan aja. Itu kagak mau mikirin bacaan imam. Kapan rukunya ya? Gua udah kebelet banget ini. Kapan ruku? Jadi bukan mikirin sholat, mikirin kencing. Ya kencing aja. Begitu. Jangan. Ini bakal hilang khusyuk. Repot kalau ngantuk. Nggak usah kalau ngantuk, tidur dulu. Cuman kalau tidurnya udah masuk waktu, kudu mesen nama orang, "Bang, bangunin saya ya 2:30. Ini mata udah ngantuk banget. Tapi udah adzan, gak kuat." Nabi bilang udah tidur aja dulu. Yang penting yakin bangun, iya masih ada waktu. Bagaimana yakin bangun masih ada waktu? Banyak cara. Kasih aja duit temennya 300.000 aja, "Bang, bangunin 2:30. Mau kayaknya. Mau gak kira-kira? Tuh mau tuh, ya gitu. Masih aja bininya lah. Bangunin saya. Begitu, mau. Bagaimana? Pakai weker kayak, pakai alarm ada banyak. Cuman alarm mampun banget bunyi alarm.
Bangun mau kagak juga, mau dipencet aja dimatiin, berisik amat, alarm aja, mau dibanting HP belum lunas, begitu, repot. Jadi kalau ngantuk makruh sholat, makruh tiduran aja dulu nggak apa-apa, tiduran, ngantuk, biar saudara enak, begitu kalau ngantuk tidur aja, nggak apa-apa, karena ghalabatun nu'as itu bahaya dalam sholat, bahaya dalam sholat, begitu. Kalau ngantuk banget makruh, makruh, begitu, makruh. Tapi kalau di tahlilan itu sih dibuat-buat. Waktu baca Yasin tidur, kue keluar melek, mana gak begitu ngaji juga orangnya ini, ngaji nih. Nah, itu kayaknya dibuat-buat tuh, yang kayak begitu, nggak bener tuh, begitu. Pas kue keluar aja, hilang ngantuknya. Nah, ini nggak bener ini, begitu. Ini makruh, ini namanya makruh sebelum sholat dan makruh dalam sholat. Kayak buang hadas dilihat tuh, kayak ngantuk dari sebelum sholat udah dilarang. Jangan. Pada akhirnya ini tujuannya seluruhnya khusyuk. Jadi kalau mau disingkat, hal apa saja yang bakal menghilangkan kekhusyuan, hindari. Begitu, hindari. Kalau menghilangkan kekhusyuan, termasuk perutnya perih, makanan ada, enggak. Gua sama sholat nomor 1, gampang makan mah. Dia takbir Allah Akbar, temennya makan kebuli, habis enggak ya? Habis enggak ya? Tuh kan begitu jadi ribet. Makan aja dulu, makan, jangan mikir begitu, makan dulu. Tapi kalau timbang wajan baru ditaruh di atas kompor gas, sholat dulu, sampai ente udah kelar salam juga belum mateng, itu lain bab. Yang kayak begitu tuh lain bab. Jadi kita harus pahami, kalau mata ini ngantuk banget, tidur dulu, tidur biar sholat itu fresh. Karena mau menghadap kepada Allah perlu, jangan ampai wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kan udah kelewat. Mau berdiri sholat, berdiri malas-malasan, mau ngantuk, tidur dulu biar jangan kayak orang munafik, bahaya tuh, begitu tuh. Waktu kurang udah segini aja, buat tanya jawab aja. Wallahu a'lam bishawab.